Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Rudi Sungkil. Untuk vlog kali ini saya akan mereview sebuah tromol RI King yang sudah terpasang jari-jari 17 inci, belakang 215, sedangkan yang depan 185 ya. Jari-jari menggunakan DDR ya. Belakang 154, sedangkan yang depan 184 ya. Untuk masalah jari-jari jangan dijadikan masalah karena tiap tukang setel velg mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Kalau saya memang sukanya pakai 154. Ada yang bilang 154 itu kepanjangan karena lebih di bagian sininya ya. Ada yang alasan ini itu dan lain sebagainya. Banyak sekali alasan-alasan yang jadi problematika di tukang setel velg. Oke. Yang saya review pada kesempatan kali ini bukan jari-jari, tapi keseluruhan dari ini, paket ini. Kebetulan ini adalah paket dari kawan kita, yaitu saudara Bapak Sukandi yang berasal dari Tuban. Oke. Sedikit pertanyaan yang sering masuk ke kolom komentar. Pertanyaan yang pertama saya bacakan ini dari beberapa komentar yang masuk. Apakah pemasangan pada knob gear di tromol RI King itu tidak mengalami longgar atau menggang? Pertanyaannya bisa kita lihat di konten ini ya, bahwasannya tromol ini ketika dipasangin knob gear RI King tidak ada menggangnya, tidak ada longgarnya. Kalau ada menggang atau longgar atau space-nya yang terlalu panjang, berarti si perakitnya masih kurang jeli ya, seperti itu. Dan untuk gearnya, karena paket dari saya tidak mendapatkan gear, karena beberapa pemakai itu ukuran gearnya selalu tidak sama ya. Ini saya pasang hanya sebagai simulasi saja ya. Untuk ukuran sekali lagi terserah penggunanya, entah mau pakai 46, 50, 40, 35, 30, 33, 37, 38 itu terserah yang punya motor ya. Kalau untuk saya pribadi memang suka ukuran yang 35 ke atas ya, menyesuaikan dengan lingkungan ya, menyesuaikan dengan geografis dan menyesuaikan di tempatnya masing-masing. Kalau tempatnya pegunungan, bagaimana rasanya kalau pakai gear kecil ya, seperti itu lah, seperti ini. Terus pertanyaan yang kedua, apakah pemasangan tromol RI King yang sudah dikirim ke beberapa orang itu pemasangannya langsung PNP? Saya bilang tidak PNP ya. Walaupun saya sudah simulasikan seperti ini ya. Ini bagian kanannya, sedangkan ini bagian kirinya. Sebentar, untuk bagian kirinya seperti ini dulur ya. Tetapi ini nanti pasti ada sedikit masalah di tempat kalian masing-masing atau di tempat si pemesan dari tromol satu set ini. Apa masalahnya? Untuk yang pertama, masalahnya tiap arm ini kadangkala ada yang mengalami entah itu mengkeret atau melebar dan lain sebagainya, itu pasti ada masalah. Terus masalah yang paling banyak saya temui pemasangan tromol RI King di sepeda motor Mega Pro, GL Max maupun Tiger, yaitu masalah di sininya ya. Andai kata ini adalah sleeper paling belakang, sleeper belakang ya, itu biasanya ketika dipasang letaknya seperti ini, ada yang seperti ini ya. Jadi tidak selalu kiriman dari saya itu langsung dipasang di tempatnya itu langsung lurus center seperti ini, tidak selalu, karena tiap motor selalu mempunyai masalah di area belakang sini. Apa yang harus dilakukan ketika pada saat pemasangan di sepeda motor Anda sleeper belakangnya tidak lurus atau tidak center seperti ini, ya disesuaikan. Kalau misalkan
slibernya berada di sini misalkan. Bagaimana caranya ini agar lurus? Ya bodinya nanti diluruskan seperti ini. Kalau ada di sini ya diluruskan seperti ini. Bagaimana caranya? Ada banyak tutorial cara bagaimana untuk meluruskan antara sliber belakang dan velg ini, sehingga velg ini sama sliber belakang itu tidak terjadi menceng ya. Tidak terjadi menceng. Jadi sepeda motornya ada yang pegang, terus ada yang dorong pakai kaki ya, seperti itu. Dan trik-trik seperti itu sudah sering saya praktekkan di sini ya. Jadi itu beberapa pertanyaan yang masuk ke saya ya. Loh kok setelah dipasang di sini posisinya agak menceng, agak miring. Seperti itu ya. Jadi yang menceng atau miring itu bukan velgnya, melainkan adalah apa ya? Karena tromol ini punya Yamaha ya, tromol ini kan punya Yamaha. Ketika dipasang di Honda dan Yamaha pasti mempunyai jarak tertentu ya, jarak tertentu, ukuran masing-masing. Jadi ketika tromol RI King ini dipasang di versi Honda, berarti ada sedikit pemerkosaan di situ ya, ada sedikit pemaksaan, dan pemaksaan itu bisa disebut pemerkosaan. Dan bagaimana kita memperkosa ini, satu set barang ini bisa center di sepeda motor Anda ya, seperti itu ya. Alasan apa sehingga tromol RI King ini bisa dipasang di sepeda motor Megapro? Ya, alasan apa? Alasan yang pertama yaitu adalah apa ya? Tromol RI King ini lebih kuat daripada bawaan GL Max, Megapro ya, seperti itu. Kalau kan apa? Kalau versi Megapro di sini kan, di sininya kan tidak pakai knob gear, tidak memakai karet ya. Tidak memakai karet di sebelah sininya. Alhasil apa? Di sini sering terjadi slack, oblak ya, seperti itu. Kalau pakai knob gear seperti ini, tromol seperti ini, hal-hal seperti itu kan sudah tidak ada lagi ya. Untuk paket ini tersedia ada 3 versi ya. Jika teman-teman ya atau dulur-dulur semua memakai knob gear RI King tidak suka, boleh menggunakan knob gearnya Jupiter MX ya. Boleh juga menggunakan knob gear punyanya Vixen. Jadi ada 3 pilihan. Kalau RI King seperti ini ya, kondisinya kelurusannya seperti ini. Kalau memakai punyanya Jupiter MX, dia akan sedikit keluar ya, sedikit keluar, lebih merene rek ya, lebih merene. Kalau punyanya Vixen juga sama, dia akan lebih keluar. Bagaimana caranya untuk menyesuaikan tata letak posisi ini agar dia tidak terlalu keluar? Caranya satu, yaitu adalah penyesuaian. Penyesuaian dengan cara apa? Penyesuaiannya tidak lain adalah dengan cara dibobot, jangan pakai gerenda. Sekali lagi, karena yang kemarin datang ke saya, satu set itu dikirimkan dari Palembang, ternyata di sininya penuh dengan gerenda. Sak sentere gerendoan rek ya, lebih center hasil dari bubutan. Sak meleot-meleote bubutan luwih center timbangane gerendoan ya rek ya. Muga-muga apa sing tak sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Seperti itu ya. Nah, koyok ini rek ya. Iki umpamane leke teko ngarep di sawang, penampakannya seperti ini ya. Nah, penampakannya seperti ini. Kalau dilihat dari sisi sini, penampakannya seperti ini ya. Ini knob gear seperti biasanya. Oh, kok knob gear tutup kampas ya. Ini punyanya Megapro ya. Nah, yang sudah saya bubut, yang sudah saya sesuaikan sedemikian rupa agar apa? Agar tromol kokok tromol ini, agar tutup kampas ini bisa terpasang di tromol RI King secara sempurna, kelihatan bagus, tidak menceng ke kanan, tidak menceng ke kiri, tidak terlalu longgar dan tidak terlalu rapat. Bisa diperhatikan di sebelah sini seperti video-video yang lainnya ya, video-video saya yang sudah saya upload.
jarak kerenggangan ini saya memakai toleransi pabrikan ya, tidak terlalu lebar dan tidak terlalu rapat. Kalau terlalu rapat memang kelihatannya itu cantik, tetapi ketika bearing ini mengalami rusak atau merotoli, nanti bagian tutup kampas sama tromol dia akan nanti tabrakan. Kalau tabrakan bagian sininya akan terlihat jelek seperti itu ya. Jadi ada jarak aman yang harus diperhitungkan di bagian sini. Jadi merakit tromol ini tidak asal-asal langsung tromol bikin 6 bearing seperti saya dadel ya. Memang ada uji cobanya lur ya. Ada proses istilahnya kalau di mesin itu kita apa ya, kita riset, coba ini dengan cara seperti ini, ukuran ini bagaimana, lancar apa tidak, enak apa ndak, cocok apa ndak di motornya, seperti itu. Tromol juga sama seperti itu ya, tidak harus ini dibubut sekian, ini dibubut sekian, tidak seperti itu. Ada proses ya, dan prosesnya ini ndak selesai 1 jam lur ya, ndak selesai 1 jam ya, bahkan 1 hari saja ini kadangkala masih menemui kendalanya apa, ketika antri di tukang bubut ya, antri di tukang bubut. Loh kok antri, kenapa tidak ditinggal di tukang bubut itu? Yang bubut itu tidak kita sendiri ya, banyak kawan-kawan kita dari pelosok desa itu yang banyak datang ke tukang bubut. Ada kalanya itu kita dapat nomor antrian 10, dapat nomor antrian 20, bahkan antrian itu bisa saya dapat biasanya sampai nomor 30 juga pernah. Untuk yang kemarin ini, proses ini saya antri mulai jam 1 siang, baru digarap ini pukul setengah 5 sore. Ini untuk tromol ini. Belum lagi nyampe di rumah mau proses, masih saya harus menaik motor pelanggan yang datang ke bengkel ya. Jadi seperti itu. Jadi prosesnya ini memang sedikit agak lama ya. Jadi untuk beberapa orang yang maunya 1 hari langsung jadi, maaf saya tidak bisa karena saya bukan robot ya. Sekali lagi, untuk para pemesan ya, barang 1 set seperti ini yang maunya 1 hari langsung jadi, langsung plek tanpa ada masalah, maaf saya tidak melayani Anda walaupun digaji mahal ya. Memang itu ya salah satu faktor yang pertama dari tukang bubutnya, tukang bubut bukan jadi masalah yang terlalu. Yang pertama, stok ketersediaan barang. Kadangkala si pemesan mau minta warna silver, ternyata nyampe di toko warna silver ndak ada, warnanya hitam. Karena si pemesan sudah seneng ya, sudah apa ya, sudah kepincut, sudah terlalu cinta sama warna silver, walaupun dikasih warna hitam emas, hitam perak, entah hitam kulit misalkan ya, dia tidak akan mau kalau memang dia memang sukanya sudah warna yang hitam seperti itu. Belum lagi tromol dapat kadangkala tutup kampas tidak ada, napgirnya kosong. Bahan yang di sebelah sini ada, kadangkala velgnya ini si pemesan minta warna kuning gold, ternyata di toko adanya cuma merah, hitam glossy atau warna silver. Jadi seperti itu. Ada beberapa kendala ya yang sering saya hadapi ya. Maklum karena saya bukan orang kaya ya, bukan orang berduit ya. Ada salah satu kawan saya yang bilang ke saya seperti ini, kok kamu ndak kulak saja stok barang berapa piece seperti itu. Iya, maunya sih seperti itu dulur ya, maunya seperti itu ya. Maklum karena saya bukan orang kaya ya, bukan orang kaya, dan saya memang takut untuk menghutang di BRI ya. Ndak sama dengan kawan-kawan saya, maunya ini, mau dagangan ini banyak langsung ke BRI, punya sertifikat tanah langsung dimasukkan, BPKB dimasukkan. Tetapi saya tidak dulur ya, apa adanya ya, biarkan mengalir bagaikan air ya. Biar apa? Saya bisa tidur nyenyak di malam hari ya. Dapat sedikit kita makan juga tenang, dapat banyak ya kita tabung juga tidak mendapatkan masalah seperti itu. Seperti itu lur ya.
Untuk prosesnya ini memang lama, sekali lagi lama, tapi lamanya tidak sampai 1 bulan, tidak sampai 1 minggu, tidak. Ini saja baru proses mulai kemarin sampai sekarang. Sekarang baru saya pinjam ini barang untuk keperluan YouTube, lalu besok saya kirim ya Lur ya. Besok Minggu ya. Kalau besok Minggu bisa kirim hari Senin seperti itu. Dan saya itu kalau sudah ada orang yang transfer ke saya, perasaan saya itu bingung, ya bingung, harus cepet-cepet, barang itu harus diselesaikan, ya ndak harus dipercepat, ya dipercepat tidak, ya semakin cepat tetapi sesuai dengan SOP standar yang sudah saya tentukan di ukuran-ukuran ini. Jadi tidak langsung digerabak-gerabak, selesai. Tidak ngurus orang yang beli nanti bagaimana hasilnya di sana, entah awet apa tidak seperti itu saya. Selalu saya pikirkan bagaimana ini ketika nanti nyampe di penerimanya, ketika dia mengalami kesusahan dalam pemasangan, ya. Terus saya perhatikan di dalam bearing itu ketika nanti ada rusak, bagaimana cara melepasnya, mudah atau tidak. Itu sudah saya perhitungkan matang-matang. Tetapi ketika ada kekurangan di seluruh komponen yang saya custom ini mengalami kekurangan, ya sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari beberapa kekurangan, ya seperti itu dulur ya. Untuk di bagian sini ya, kembali ke topiknya. Saya tidak memakai plat ya. Saya sudah tidak memakai plat, penahan plat seperti ini karena apa? Plat penahan plat itu saya rasa tidak ada gunanya ya. Menurut saya, bagi Anda yang mengatakan itu ada gunanya silakan. Tapi menurut saya plat yang ada di sini tidak ada gunanya. Saya memilih memakai mur panjang seperti ini sebagai pengikat gear ya. Artinya apa? Kalau mur panjang seperti ini, kalau yang tadinya mur itu panjangnya cuma 6 mili sedangkan ini 12 mili, maka mur pengancing itu akan terikat dengan kuat ya. Terikat oleh siapa yang mengikat? Yang mengikat itu adalah murnya ini yang mempunyai drat 2 kali lebih panjang daripada versi standarnya. Ya, seperti itu ya. Cara masangnya saya seperti ini ya, bagian ininya ada di luar ya. Seperti itu. Terus yang sering jadi masalah, sering jadi pertanyaan di area ini, karena ini kan tidak saya sertakan ya. Kalau Anda mau pasang di GL Max tentunya ini kan sudah ada ininya lor ya, ininya iki nih kolongnya ya. Saya ngarani kolong, saya menamakan ini kolong. Kalau Anda menyebutnya ini adalah bos as ya, bos as boleh saja ya. Bos as atau apalah bahasa mekaniknya saya tidak tahu ya. Saya hanya sering menyebutnya ini kolong. Tolong bagian ini disesuaikan ya. Bagian ininya disesuaikan. Jika ketika memakai dari bawaan motor ininya kepanjangan, dia sulit untuk masuk, maka bagian ininya sebisa mungkin untuk memotongnya, menyesuaikan di bagian ini ya. Potonglah sesuai dengan ukuran atau kemauan ini ya. Di sininya dipotong sedikit demi sedikit ya. Dipotong demi sedikit, pelan-pelan saja. Bagaimana masuknya, enak apa enggak? Kalau dipotong bagaimana ini posisinya, harus disesuaikan sendiri ya. Saran dari saya, kalau pasang ini hendaknya, kalau Anda memang bukan mekanik, kalau untuk mekanik aku ndak ngandani, saya tidak mengasih saran. Tetapi kalau Anda bukan mekanik ya, pilihlah mekanik ya, mekanik yang tahu seluk-beluk tentang pemasangan tromol ini di sepeda motor yang pernah terpasang. Misalkan pernah terpasang di versi CB, GL100 ya, GL, Max, Mega Pro, dia sering pasang. Jadi bisa dikatakan kalau mekanik itu sering memasang seperangkat alat ini, dia tidak akan merasa kebingungan ya ketika Anda mintai tolong, ketika Anda datang ke bengkel. Tetapi ya, beda halnya ketika Anda memasang satu set ya, paket dari saya seperti ini, Anda bawa ke dealer resmi, misalkan di Ahars ya atau Yamaha ya, dia bingung.
Walaupun ini produknya Yamaha, ketika Anda bawa satu set ya barang seperti ini ke bengkel resmi Yamaha, dia tidak akan bisa, jarang sekali bisa, karena versi-versi seperti ini bukan untuk bengkel-bengkel yang seperti itu. Ini memang diperuntukkan apa ya, kelasnya sudah beda kelas, bisa dikatakan klasik kelas J ya. Kalau hal-hal seperti ini kan memang diperuntukkan untuk anak-anak yang sering oprek-oprek ya, bengkel-bengkel yang senangnya itu oprek-oprek, custom ya. Kalau untuk bengkel resmi tidak ada seperti ini. Adanya kalau bengkel resmi itu rotak mati langsung ganti ya, motor mati langsung dicek pakai diagnosa, apanya yang mati, oh ini ECU-nya yang mati, langsung main ganti. Tapi kalau untuk mengcustom seperti ini, usahakan jangan datang ke bengkel resmi ya, seperti itu. Kalau Anda bukan mekanik, saran saya seperti itu, mohon mohon digunakan, mohon digawe. Sekarang mereview muternya seperti ini ya. Dan muternya sangat lancar sekali dulur ya. Muternya sangat lancar sekali. Dan paket-paket saya yang terdahulu juga sama seperti itu. Ketika sudah saya coba seperti ini, dia berputar sempurna seperti ini, maka barangnya saya kirim. Ketika barang itu saya cek di rumah, dia mengalami seret atau masalah-masalah yang lain, barang tersebut tidak akan saya kirim, karena saya mengatakan barang yang tidak layak kirim itu sama halnya dengan membohongi diri saya sendiri. Untuk apa ya menerima uang dari orang lain, tetapi barang yang kita kirimkan tidak sesuai dengan yang kita omongkan, sama saja dengan kita menipu ya. Seperti itu lur ya. Ini satu set ya, satu set seperti ini. Sekali lagi, satu set ini ya bukan berarti PNP di tempat Anda, sesuai apa yang saya katakan di muka tadi ya, di video awal tadi ya. Pasti ada ada kendala, dan kendalanya itu harus jenengan cari sendiri di tempat masing-masing. Apa kekurangannya ini, apa kerepotannya ini ya, seperti itu. Maaf video agak terlalu panjang. Bagi yang tidak suka menonton video ini ya di skipai lur ya, di skipai. Jika bermanfaat video ini, ojo lali like karo subscribe ya dulur. Subscribe dulur. Karena banyak kawan-kawan itu yang masuk di kolom komentar secara langsung, ininya gimana. Padahal saya bikin konten ini ndak satu kali lur ya, berkali-kali ya lur ya. Video saya yang paling banyak itu mengenai ini, dan saya jualan di YouTube. Kok jualan di YouTube ya? Dan apa yang saya review di YouTube yang paling laris itu ini. Kalau mesin sih jarang-jarang. Ya maklum, untuk harga mesin kan mahal lur ya. Kalau untuk harga ini kan agak miring. Seperti ini lur ya. Bentuk-bentuknya kayak gini ki. Ini seperti ini ya. Untuk ini ya, untuk yang bagian sini ini disesuaikan sendiri di tempat masing-masing ya. Disesuaikan bagaimana ya opong rek ya, bagaimana bagusnya, bagaimana masuknya, bagaimana cantiknya ya, sesuai dengan fungsi dan ukuran. Untuk kampasnya menggunakan kampas RE King seperti biasanya ya, RE King kampasnya ya. Dan tromol ini sama dengan yang saya upload menggunakan bearing 6
Di sini 2 6004 sama dengan ukuran versi STD. Yang sini 6202 4 biji. Jadi total ini mempunyai bearing 6 ya, 6. Dan ini dijamin awet. Awet buat apa? Buat goncengan, buat ngojek, buat ngonceng bini sama anak, bawa barang berat, atau untuk kepentingan yang lainnya. Kalau untuk harian bagaimana? Yuk awet kalau ndak kira rusak-rusak lah. Jawane bahasa Jawane koyo ngono rek ya. Ndak kira rusak-rusak ya. Ya kecuali beli paket dari saya keesokan harinya langsung nubruk mobil, beda lagi ya, beda lagi. Itu bukan cerita itu adalah apes ya. Apes apa? Naas ya. Untuk bagian depan seperti ini tromolnya Mega Pro original. Tadi saya bawa ke tempat kawan saya untuk minta tolong mengecatkan ini ya, seperti ini. Ini bukan ori baru ya, tapi ori copotan motor yang sudah dicat ulang. Untuk velg memakai velg Verosi. Jika ada yang tanya kemarin apakah bisa ketika saya memesan, saya inginnya itu pakai velg TDR misalkan, saya jawab bisa. Kalaupun tidak ada merek yang Anda maksudkan misalkan, ya nunggu barangnya ono ya. Ya memang seperti itu. Kadangkala kita punya uang ya, kita belikan barang, dan barangnya itu kadangkala susah untuk didapat. Jadi ada dua masalah. Tidak punya uang itu sulit, punya uang juga sulit ya. Tidak punya uang sulit untuk mencari uang. Yang kedua, punya uang sulit untuk menghapusnya. Maaf saya bilang seperti itu ya. Ya lur ya. Maaf sepurane sing gede. Saya tidak bermaksud seperti itu ya lah. Yang pertama, tidak punya uang itu sulit untuk mencari uang. Yang kedua, punya uang sulit untuk menghabisnya. Sulit untuk menghabiskan lur yang. Jadi wis duwe sudah punya uang, tetapi kita menginginkan barang yang kita inginkan, ternyata barang itu kadang-kala ndak ada atau sulit. Terus yang ketiga, harganya terlalu mahal dan banyak bla 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 lagi yang sulit untuk saya sebutkan. Seperti itu lur ya. Oke dulur, semoga paket-paket seperti ini bisa menjawab pertanyaan yang telah masuk di kolom komentar ya. Saya hanya bisa menjawab seperti itu, tidak lebih seperti itu. Jika ada hal-hal yang saya terangkan tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan, silakan Anda untuk riset sendiri seperti ini ya. Silakan Anda uji sendiri seperti itu. Jangan sampai pertanyaan itu sama dengan sama halnya Anda bertanya seperti ini ke saya. Bang, bagaimana saya memakai bagaimana cara memakai sandal ini? Ya, seperti itu. Ya, sandal yang sesuai dengan sesuai dengan keinginan Anda itu sandal yang jenis apa? Entah itu sandal jepit, sandal slop, sandal sepatu, sandal bustong. Banyak sekali keinginan Anda ya. Jadi sesuaikan dengan Anda sendiri. Dan pertanyaan yang sering masuk seperti itu, ini adalah umpamanya sandal ukuran berapa yang pas sesuai dengan keinginan saya. Ya, sandal sesuai dengan ukuran kaki Anda ya. Dan kaki Anda ukuran berapa, yang tahu itu adalah Anda. Seperti itu lur ya. Saya harap apa yang saya katakan ini bisa dimengerti oleh semua kalangan, oleh Anda atau dulur-dulur semuanya. Seperti itu ya dulur. Oke. Wes cukup ngono ae ya. Terlalu panjang video iki lur ya. Terlalu panjang video iki. Ngono ae wes. Semoga apa yang saya sampaikan sejak dari awal sampai akhir membuahkan hasil ya. Membuahkan manfaat untuk semua subscriber, untuk semua kalangan tanpa terkecuali. Jika ada silap-silap kata dari awal sampai akhir pembuatan konten ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.